Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah semuanya baik-baik? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, Pak. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi pada materi kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Sebelum kita masuki materi pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Disilakan untuk kepada ketua kelas Muhammad Wilfan agar membaca doa terlebih dahulu. Silakan. Baik, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Alhamdulillah kita sudah membaca doa terlebih dahulu sebelum masuk pembelajaran pada hari ini. Oke, baik, untuk saya arahkan kepada ketua kelas untuk mengabsen. Absennya itu cuma berupa temannya yang hadir pada Zoom hari ini, karena saya lihat ada beberapa yang tidak hadir. Cuma cukup ketua kelas saja yang mengabsen, dan selanjutnya disampaikan kepada Bapak ya. Baik, Oke. Pak. Oke, baik. Jadi kita memasuki pada materi kita pada hari ini, yaitu kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Jadi saya tanya kepada adik-adik sekalian, menurut adik-adik, salah satu dari kalian, kearifan lokal itu seperti bagaimana itu? Bagaimana itu tentang kearifan lokal? Apa pengertian dari kearifan lokal menurut kalian? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Oke, silakan saudara. Silakan Ananda Wilfan. Baik, Pak. Menurut saya itu kearifan lokal adalah merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri, Pak. Oke, baik. Terima kasih Ananda atas jawabannya. Jadi saya antar ya tentang kearifan lokal itu pengertiannya bagaimana. Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia, kearifan lokal merupakan nilai tradisi yang mempunyai daya guna untuk mewujudkan harapan atau nilai-nilai kemapanan dan juga secara universal yang didamba-dambakan oleh manusia. Jadi kearifan lokal itu seperti nilai suatu ciri khas dari suatu daerah yang hanya dimiliki oleh daerah tersebut dan tidak dimiliki oleh daerah lain, yang merupakan suatu ciri khas tersendiri bagi daerahnya. Karena kan pembagian suku, daerah, dan ras di Indonesia itu sangat banyak. Jadi kemungkinan juga kearifan lokal di Indonesia itu sangat banyak. Sehingga kita menanamkan pada prinsip negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, karena kita memiliki perbedaan dan yang menyatukan kita tersebut adalah persatuan para masyarakat dan teman-teman juga persatuan, karena kalian kan juga berbeda-beda, ada dari suku Bugis, suku Mandar, Jawa, jadi kalian harus bersatu karena kalian satu negara. Jadi mengerti anak-anak tentang kearifan lokal itu bagaimana menurut Departemen Sosial Republik Indonesia? Baik, Pak, mengerti. Jadi kita beralih ke hakikat atau esensi dari kearifan lokal tersebut. Jadi saya bacakan dulu ya tentang bagaimana hakikatnya. Kearifan lokal masyarakat merupakan hasil dari proses adaptasi turun-temurun dalam periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan alam tempat mereka tinggal. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan komunitas tersebut. Jadi menurut hakikat atau esensi dari kearifan lokal tersebut adalah merupakan suatu ciri khas dari masyarakat yang secara turun-temurun itu bisa dilestarikan. Misalnya dari tahun 70-an, 60-an yang bisa dilestarikan pada tahun 2000-an. Contoh sekarang ini masih banyak suatu kearifan lokal di daerah tersebut yang masih bisa dilestarikan. Misalnya kalau dalam suku Bugis itu kapal pinisi, kalau dalam suku Mandar itu terhadap budaya luar. Dan yang kedua, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke budaya asli, mempunyai kemampuan mengendalikan dan mempunyai kemampuan memberi arah pada perkembangan budaya.
maksudnya di sini ciri-ciri kearifan lokal itu mampu bertahan terhadap budaya luar. Kan sekarang pada zaman era modernisasi kali ini banyak kan budaya-budaya dari luar yang masuk ke budaya Indonesia, sehingga kita sebagai budaya yang sangat Bhinneka Tunggal Ika, yang sangat menjunjung tinggi tali keberagaman negara kita, jadi kita harus mampu bertahan terhadap budaya luar yang masuk di negara kita. Dan kedua, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Jadi kita harus mampu mengakomodasi unsur-unsur budaya luar agar budaya-budaya kita tidak terkikis dan masuknya budaya-budaya luar dari berbagai macam negara, sehingga budaya-budaya kita tetap tertanam dan tetap terlestarikan. Dan yang ketiga, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Jadi kita dari unsur budaya luar kita harus mengintegrasikan, karena banyak budaya luar juga yang memiliki unsur nilai-nilai yang positif. Jadi kita harus mengintegrasikan dengan budaya asli kita yang juga nilainya sangat mengandung nilai positif. Dan yang keempat, mempunyai kemampuan mengendalikan. Dalam artian di sini kita harus mampu mengendalikan kearifan lokal tersebut, karena jika kita tidak mampu mengendalikan suatu budaya yang ada di daerah kita, maka siapa yang akan melestarikannya? Jadi kita harus mampu menanami dalam prinsip kehidupan kita tentang bagaimana budaya kita, bagaimana perkembangan budaya kita, dan apa itu budaya kita. Itu kita harus mampu mengendalikan hal tersebut. Dan yang kelima, mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Dalam artian memberi arah, kita harus memberi dari arah belakang, arah depan, arah kiri dan kanan tentang bagaimana itu perkembangan budaya kita, bagaimana perkembangan budaya kita dari tahun ke tahun, apakah sudah meningkat atau ada terjadi penurunan dan tidak ada responsif dari suatu anak-anak milenial pada saat ini. Dan hal tersebut tidak harus untuk ditanamkan kepada anak-anak kita, karena mereka kan berasal dari daerah tersebut, jadi harus juga mengembangkan suatu perkembangan budayanya. Jadi kita beralih ke karakteristik kearifan lokal. Karakteristik kearifan lokal tersebut ialah memasukkan nilai-nilai yang mengajari masyarakat mengenai etika dan nilai moral. Yang kedua, mengajarkan masyarakat untuk mencintai alam dan tidak merusak alam, dan berasal dari anggota-anggota tua masyarakat. Jadi secara kesimpulan dari karakteristik kearifan lokal tersebut ialah kita sebagai orang yang mampu menanamkan dan melestarikan kearifan lokal tersebut harus mempunyai prinsip dan nilai-nilai yang mengajarkan. Dalam artian sebagai manusia yang mampu mengendalikan kearifan lokal agar tetap terlestarikan di daerahnya, atau mampu membawa kearifan lokalnya keluar dan terkenal, harus menanamkan nilai dan etika. Kita tidak keluar dari nilai-nilai dan etika moral budaya kita, karena itu kan yang diajari oleh nenek moyang kita terlebih dahulu, dan mengajarkan masyarakat untuk mencintai alam dan tidak merusak alam. Contoh dalam artian mengajari kita mencintai alam, karena kan alam adalah sahabat kita, alam kan jantung dunia kita. Jadi apa kita kalau merusak itu suatu alam, maka bencana alam itu akan tetap terjadi, dan kita tidak harus menginginkan hal tersebut. Jadi kita harus menanamkan kecintaan kepada alam. Dan yang ke slide 5 itu fungsi kearifan lokal. Fungsi kearifan lokal itu ada berapa ini? Ada 7. Yang pertama, berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, berfungsi sebagai petuah kepercayaan sastra dan pantangan. Yang kelima, bermakna sosial. Dan yang keenam, bermakna etika dan moral. Yang ketujuh, bermakna politik. Jadi saya ingin bertanya kepada teman-teman tentang bagaimana itu fungsi kearifan lokal dalam pendirian teman-teman tersebut. Apakah dari 7 pendapat ini yang mana paling utama yang harus ditanamkan pada diri kita sebagai subjek dari kearifan lokal tersebut? Jadi saya ingin bertanya teman-teman, apakah ada yang bisa menjawab? Halo? Apakah ada yang bisa menjawab? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi yang paling menonjol pada diri kita yang mana itu yang fungsi kearifan lokal dari 7 materi tersebut ini? Yang paling menonjol dalam diri kalian? Saya, Pak. Ya, silakan.
Baik, menurut saya dari 7 fungsi kearifan lokal yang paling menonjol itu mungkin yang poin kedua, yaitu berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia. Kenapa? Ya. Karena semakin kita melestarikan kearifan-kearifan lokal, jadi sumber daya manusia kita juga bisa seperti respect kepada kearifan-kearifan lokal di luar dari konteks globalisasi dari modernisasi yang ada, tetapi tidak lupa dengan kearifan lokal yang ada dalam negeri kita. Mungkin seperti itu, Pak. Oh iya, baik. Terima kasih atas Ananda Muhammad Yusuf. Udah cocok ya tentang bagaimana fungsi dari pengembangan sumber daya manusia, karena kita tidak harus berpacu pada perkembangan zaman, tapi kita harus tetap mengembangkan sumber daya manusia terhadap kearifan lokal kita ya. Oke, sudah sangat cocok dari penjelasan teman kalian. Kita berlanjut kepada slide ke-6, yaitu bentuk kearifan lokal di Indonesia. Yang pertama, bentuknya itu berwujud nyata atau tangible, tekstual, bangunan atau arsitektural, benda cagar, dan budaya tradisional. Yang tidak terwujud itu misalnya petua yang disampaikan secara verbal dan seni suara berupa nyanyian, pantun, cerita yang syarat nilai-nilai ajaran tradisional. Jadi saya ingin bertanya lagi kepada kalian tentang bentuk kearifan lokal yang ada di daerah kalian itu yang berwujud nyata itu bagaimana? Menurut kalian itu yang kalian lihat di lapangan, benda atau bentuk kearifan lokal di Indonesia yang berwujud nyata itu bagaimana? Ada yang bisa jawab? Halo? Yang bentuk kearifan lokal itu bagaimana? Oh ya, silakan. Yang berwujud nyata aja. Kalau di daerah saya di Pangkep itu kearifan lokal yang berbentuk nyata yang bisa dilihat itu seperti kitab atau buku Ilagaligo. Maksudnya adalah buku sejarah dari perkembangan Bugis Makassar di Pangkep. Mungkin itu, Pak. Oh, itu ya yang merupakan perwujudan dari kearifan lokal yang berwujud nyata di daerah kalian. Oke, terima kasih Ananda Yusuf Safrul atas jawaban dari Anda tentang perwujudan nyata ya dari bentuk kearifan lokal tersebut. Oke, yang ke slide 7 itu potensi kearifan lokal di Indonesia. Kearifan lokal yang pertama itu kearifan lokal dalam karya-karya masyarakat. Yang kedua, kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam. Yang ketiga, kearifan lokal dalam mitos masyarakat. Kearifan lokal dalam bidang pertanian. Dan kelima, kearifan lokal dalam cerita budaya. Jadi kita sampai di penghujung materi pada hari ini. Jadi saya ingin kalian, kan di sini potensi kearifan lokal di Indonesia itu belum ada penjelasannya. Jadi saya memberi kalian tugas untuk dikumpul minggu depan tentang penjelasan mengenai kearifan lokal tersebut. Yang pertama, kearifan lokal dalam karya masyarakat. Yang kedua, kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam. Yang ketiga, kearifan lokal dalam mitos masyarakat. Kearifan lokal dalam bidang pertanian, dan kearifan lokal dalam cerita budaya. Jadi saya ingin memberi tugas kepada kalian tentang bagaimana itu penjelasan dari kelima aspek tersebut. Bagaimana, sudah paham? Halo, sudah paham? Paham, Pak, paham. Oke, baik. Terima kasih. Jadi itu ya merupakan tugas kalian. Jadi dikumpul di ketua kelasnya, dan ketua kelasnya kumpul kepada saya. Deadline-nya itu minggu depannya. Udah banyak hari yang saya kasih kepada kalian. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas pada kalian ini. Karena saya memberi toleransi karena keadaan kita sekarang pembelajaran kita adalah online, jadi kalian mungkin dibatasi oleh jaringan atau bagaimana, jadi saya memberi toleransi terlebih dahulu aja. Oke, terima kasih atas partisipasi teman-teman. Jangan lupa untuk ketua kelas agar absennya dikumpul di saya dan memberikan informasi siapa yang tidak hadir. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasi kalian dan keaktifan kalian. Semoga kalian tetap baik-baik saja dan terus hadir di mata pembelajaran Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Yeah.
Woi, bagaimana cara hentikan? Bagaimana cara hentikan, Cuk? Oh, pos Masuk lagi data. Stop record. Masuk lagi, Stop Jaka. record. stop record toh, stop toh. Iya, iya.